Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita kembali lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla fi sifatihi wa asma'ihi fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah dari penulis. Kita sekarang langsung masuk pada bab yang pertama, yaitu qawaidu fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Kaidah yang pertama adalah semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya adalah nama-nama yang sempurna. Ay balighatan fil husni ghayatahu. Yani sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, sangat-sangat sempurna. Tidak ada nama Allah yang jelek misalkan. Tidak ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang bagus. Jadi bagusnya semuanya maksimal. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat sempurna. Sangat-sangat indah. Kalau kita bicara nama makhluk misalkan, memberi nama pada anak kita misalkan. Makasih. Jazakallah. Kalau kita misalkan memberikan nama pada anak kita, maka tentunya kita akan mencari makna-makna yang bagus, yang secara lafadz bagus, secara makna bagus, secara kandungan bagus. Nah, itu kalau nama makhluk. Akan tapi tentunya bisa jadi ada nama yang lebih bagus daripada nama yang lain. Itu kalau sesama makhluk. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menandingi bagusnya. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Semua nama Allah itu adalah nama-nama yang sangat baik, sangat sempurna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wala takdiran. Yaitu karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat di dalamnya sama sekali. Biwajhin minal wujuh, tidak ada cacat sama sekali di dalamnya, baik itu lahtimalan wala takdiran, tidak ada kemungkinan cacat sama sekali. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nanti akan dibahas lebih lanjut di kaidah yang kedua nanti insyaallah, semua nama Allah itu mengandung sifat. Ini kaidah yang sangat penting dalam memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu semua nama Allah mengandung sifat. Seperti misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim mengandung sifat Al-Ilm, yaitu ilmu. Jadi tidak ada nama Allah yang tidak ada kandungan sifat di dalamnya. Berbeda dengan nama makhluk. Kalau nama makhluk, maka bisa jadi ada kandungannya, kandungan maknanya. Seperti misalkan contohnya, mohon maaf ini kalau ada kesamaan nama. Misalkan contoh nama Hasan misalkan, Masya Allah, maknanya jelas, betul tidak? Baik, namanya baik. Tapi kalau misalkan nama, Anda contohkan nama Anda sendiri nama Andi misalkan, tidak ada maknanya setahu Anda. Mungkin di sebagian daerah itu menunjukkan gelar kebangsawanan Tapi secara umum itu ini tidak ada makna kandungan. Jadi kalau nama makhluk bisa cuma sekedar nama, cuma sekedar untuk dipanggil saja, label atau nama untuk mengenali identitas orang tersebut, gitu ya. Tapi kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh nama Allah
itu mengandung sifat, dan sifat yang dikandung ini adalah sifat yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Misalul dzalik Al-Hayy, contohnya adalah nama Allah Al-Hayy, ismun min asma'illahi ta'ala. Al-Hayyu, Al-Hayy adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, mutadamminun lil hayatil kamilah, yang mencakup kehidupan yang sempurna. Jadi sifat hidup Allah, Allah memiliki sifat hidup. Nah, sifat hidupnya Allah itu sempurna. Allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawalun. Apa makna dari sifat hidup yang sempurna di sini? Maknanya adalah ya, tidak didahului oleh ketiadaan, dan kemudian ya, la yalhaquha zawalun, yakni tidak kemudian diakhiri dengan suatu ketiadaan, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ini sifat dari ya, sifat hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hidup al-hayah, yaitu kehidupan yang sempurna. Al-hayatul mustalzimatu li kamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Ini adalah kehidupan yang mengkonsekuensikan kesempurnaan sifat-sifat yang lain. Seperti misalkan sifat ilmu. Allah adalah zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Wal qudrah, ya, zat yang maha memiliki kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Was-sama' wal basar, zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna, dan selainnya. Ini namanya Al-Hayyu. Ya, kandungan sifat yang dicakup dalam nama Allah Al-Hayyu. Maka di sini kita lihat, jadi makna sifat hidup yang sempurna itu di antara makna lain sebagaimana atau selain yang disebutkan oleh penulis, sebagaimana yang disebutkan di ayat kursi. Ya, la sinatu wala naum, tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Yakni sifat hidup Allah itu tidak dicampuri, tidak dikotori dengan ngantuk, dengan capek, dengan tidur. Adapun sifat hidup dari makhluk disifati dengan sifat hidup juga. Akan tapi kehidupan makhluk berbeda dengan kehidupan yang disifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan makhluk berbeda dengan sifat hidupnya Allah. Kalau makhluk sifat hidup, ini kehidupan makhluk yang normal itu adalah kalau makhluk tersebut ngantuk. Bukan ngantuan ya. Itu berbeda. Ngantuk dan juga tidur. Kalau justru ada manusia, ada orang yang tidak ngantuk, tidak pernah ngantuk selama hidupnya, atau bahkan tidak pernah tidur, ini berarti apa? Menderita penyakit, harus diobati. Tapi kalau ngantuan, ini juga penyakit. Tapi kalau sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikotori, tidak campuri dengan sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan tersebut, yaitu ngantuk dan tidur. Demikian pula kehidupan makhluk itu diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita itu di mana? Belum ada, belum diciptakan. Setelah kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya mati, betul tidak? Jadi ini ya sifat hidup dari makhluk. Adapun sifat hidup dari Allah Subhanahu wa taala itu azali dan abadi. Azali, abadi. Yani azali itu tidak memiliki awal dan abadi tidak memiliki akhir. Nah, itu dari bahasa Arab abadi ya. Jadi kalau azali mungkin lebih jarang diketahui oleh orang kosakata tersebut. Wa mithalun akhar al-alim. Contoh lain dari nama Allah adalah Al-Alim, ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil ilmil kamili alladzi lam yusbaq bijahlin wa la yalhaquhu nisyanun. Contoh yang lain adalah nama Allah Al-Alim, salah satu nama Allah yang mencakup sifat ilmu yang sempurna,
yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak kemudian diakhiri dengan lupa. Ini sifat ilmu Allah, tidak memiliki kecacatan-kecacatan tersebut. Akan tetapi kalau ilmunya makhluk, kalau ilmunya makhluk, maka sebelum dia memiliki ilmu tersebut, dia harus mempelajarinya. Awalnya dia jahil, kemudian dia mempelajarinya. Kemudian diakhiri dengan bisa jadi lupa atau bahkan beneran lupa, tidak tahu, awalnya tahu menjadi tidak tahu karena lupa atau karena sebab-sebab yang lain. Qala Allah Ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmuha inda rabbi. Ilmu hal tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fi kitabin, dalam sebuah kitab, yakni Allahul Mahfuz, la yadhillu rabbi wa la yansa. Yang Allah itu tidak tidak terluput dari Allah sama sekali ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Dan tidak lupa sama sekali Allah tentang hal tersebut. Jadi ini penjelasan, ayat ini penjelasan tentang bagaimana sifat ilmu Allah. Sifat ilmu yang sempurna yang tidak dikotori dengan lupa. Adapun manusia kalau kemudian tidak pernah lupa, ini penyakitan, tersiksa. Karena sebagian orang tidak pernah lupa, bahkan detail dari setiap hal-hal yang dia lihat, warna baju orang yang dia pakai 30 tahun yang lalu gitu ya. Ketemu sama orang, kemudian ngelihat apa, tidak pernah dilupakan sama sekali. Nah, ini bisa kita sebut sesuatu yang tidak normal, bahkan bisa jadi membuat membuat tersiksa orang yang memiliki penyakit ini, bisa jadi Kecuali kalau digunakan untuk kebaikan. Seperti misalkan Imam Ahmad rahimahullah, setiap beliau membuka kitab, ini sudah sering Anda sebutkan, setiap beliau membuka lembaran kitab yang baru, beliau langsung tutup lembaran karena kalau buka kitab Arab, bukanya dari kiri ke kanan, maka langsung beliau tutup halaman yang kiri. Supaya apa? Supaya beliau tidak melihat halaman yang kiri terlebih dahulu. Karena kalau melihat halaman yang kiri terlebih dahulu, sebelum yang kanan, belum melihat halaman 24, langsung melihat halaman 25, maka apa yang beliau lihat di halaman 25 itu langsung hafal oleh beliau. Jadinya nanti susunan halaman kitabnya jadi kebalik-kebalik. Ini kalau Imam Ahmad buka lembaran kitab harus ditutup. Kalau kita buka lembaran kitab itu harus dibuka lebar-lebar kita, supaya dibaca. Karena kalau enggak cuma dibuka saja kemudian ada hal-hal lain yang dikerjakan. Baik. Maka di sini kita lihat al-ilmul wasi'ul muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi aw af'ali khalqihi. Jadi ilmu Allah itu adalah ilmu yang luas, yang mencakup seluruh atau segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara terperinci, baik terkait perbuatan Allah atau terkait perbuatan makhluk, semuanya itu Allah ketahui. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berilmu. Itu mengapa nama Allah Al-Alim tidak hanya sekedar nama yang kemudian kita bisa menyeru Allah di dalam doa, misalkan ya Alim, wahai zat yang maha berilmu. Tidak hanya demikian, tapi juga nama Al-Alim juga mengandung sifat yang sempurna. Beda kalau misalkan nama orang tadi yang telah kita sebut, cuma sebagai nama panggilan saja atau label identitas terhadap seseorang. Bisa jadi, bisa mengandung sifat. Nah, kalau makhluk, walaupun misalkan namanya mengandung sifat, bisa jadi sifat real dari orang tersebut berbeda dengan sifat yang dikandung oleh namanya. Bisa jadi, betul tidak? Jadi itu kalau makhluk. Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, nama Allah itu mengandung sifat, dan sifat Allah memang sesuai dengan sifat yang dikandung dalam nama-nama Allah tersebut. Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu
wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada yang jatuh, tidak ada daun-daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Jadi ilmu yang sangat terperinci. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada biji satupun di kegelapan bumi, wala ratabi wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, ya, illa fi kitabim mubin, kecuali itu telah tertulis di kitab yang menjelaskan. Yani apa? Allahul Mahfuz. Ya. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha berilmu, sempurna, ilmu yang sempurna. Adapun manusia, ya, bisa jadi kita bisa mempelajari tentang bagaimana daun jatuh dan seterusnya. Tapi yang bisa kita pelajari cuma prinsip-prinsip umum saja. Itu di fisika, ya. Ya, atau di bidang-bidang ilmu yang lain. Yang diketahui cuma yang umum saja. Akan tapi yang terperinci, jam segini di daerah ini apa saja dan di mana saja daun yang jatuh, gitu. Enggak ada yang tahu. Cuma Allah yang mengetahuinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, tidak ada binatang sama sekali di bumi illa 'ala Allah rizquha, kecuali bagi Allah rizkinya. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada binatang tersebut. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan Allah mengetahui mustaqarraha wa mustawda'aha, tempat hidup dan tempat mati dari setiap dari binatang yang ada di bumi tersebut. Di mana tempat dia bakal hidup, kemana saja dia akan berjalan, kemana saja dia akan dibawa oleh pemiliknya. Bisa jadi kalau itu binatang peliharaan atau dimiliki oleh seseorang. Kemudian Allah mengetahui di mana binatang tersebut akan mati, titik di mana binatang tersebut akan mati, ya, lokasinya itu Allah mengetahui seluruhnya. Semuanya itu telah dituliskan di Kitabim Mubin, ya, kitab yang jelas dan menjelaskan tentang seluruh apa yang akan terjadi hingga, ya, hari kiamat. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang Allah sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang makhluk sembunyikan dan apa yang makhluk tampakkan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui tentang, ya, orang-orang yang memiliki dada, yang menyimpan sesuatu di dalam dadanya. Ya. Allah mengetahui tentang isi hati manusia. Jadi di sini kita lihat ini perkara yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kita cuma bisa mengetahui gelagat atau gerak-gerik atau isyarat atau perkataan kalau itu diucapkan, ya, oleh orang lain. Tapi apa yang dipikirkan seseorang dalam hatinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wa mithalun tsalits Ar-Rahman. Contoh yang ketiga dari nama Allah adalah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman, yaitu zat yang Maha Pengasih. Ismun min asma'illah ta'ala mutadamminun lirrahmatil kamilah allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Itu Allah memiliki nama Ar-Rahman yang mencakup sifat, mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Ya, sifat rahmah yang sempurna. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih mengasihi para hambanya dibandingkan seorang perempuan ini dengan anaknya. Ini adalah sebuah kisah
Waktu itu ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Ya, anaknya di mana? Tidak ketahuan. Kemudian ya perempuan ini mencari ke sana kemari. Kemudian akhirnya menemukan anaknya tersebut. Ya, setelah ditemukan gimana reaksinya? Pasti langsung dipeluk dan dicium dan ya masya Allah, langsung disayang-sayang. Maka ketika Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut, alhamdulillah akhirnya anaknya ketemu, begitu ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian perempuan ini akan melemparkan anaknya sendiri ke dalam api? Tentunya para sahabat kemudian berkata, "La wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, tidak mungkin." Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu, dan yakni selama dia mampu untuk menahan anaknya, menjaga anaknya dari masuk ke dalam api, tentu dia akan jaga. Ini para sahabat berkata demikian. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW yakni kemudian bersabda, "Lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah itu lebih mengasihi para hambanya dibandingkan perempuan ini terhadap anaknya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memiliki sifat rahmah. Tidak yakni sifat rahmah tersebut itu membuat Allah yakni tidak suka untuk melemparkan makhluknya, memasukkan makhluknya ke dalam neraka. Nah, kalau kemudian ternyata masih ada makhluknya yang masuk ke dalam neraka, ini berarti sudah kelewatan makhluk tersebut, ya. Ini kelewatan keburukannya, kelewatan pelanggarannya terhadap syariat, kelewatan pelanggarannya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni ummu sabi wajadathu fis sabi fa'akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Yakni perempuan tersebut ketika menemukan anaknya, dia langsung mengambilnya, kemudian mendekatkan ke perutnya, kemudian dipeluk, kemudian disusui. Ini lihat bagaimana kasih sayang dari si ibu ini kepada anaknya. Jadi bagaimana kasih sayang seorang ibu yang dalam kondisi ya baru saja kehilangan anaknya, itu kasih sayangnya maksimal, betul tidak? Itu maksimal itu. Sudah gundah gulana anaknya hilang, kemudian akhirnya ketemu, ini kasih sayangnya itu memuncak. Kalau tidak sedang kehilangan anaknya, bisa jadi anaknya dilempari sendal ya, kalau lagi nakal gitu ya. Nah ini tapi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah itu lebih mengasihi para hambanya daripada perempuan ini terhadap anaknya. Disebut perempuan ini pada kondisi tersebut terhadap anaknya. Kasih sayangnya bagaimana? Itu sedang yakni sangat maksimal. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan Allah lebih mengasihi kepada para hambanya daripada ibu kepada anak. Tidak menyebutkan secara umum. Tapi beliau SAW bersabda, "Min hadhihi biwaladiha." Lebih mengasihi para hambanya dibandingkan perempuan ini dalam kondisi tersebut lebih mengasihi daripada perempuan yang dalam kondisi tersebut yang sedang dalam kehilangan anaknya tersebut. Wa mutadamminun aidan lirahmatil wasi'atil lati qala Allahu anha wa rahmati wasi'at kullasyai. Nama Allah Ar-Rahman itu juga mencakup sifat rahmah yang wasi'ah. Selain sifat rahmah yang sempurna, juga mencakup sifat rahmah yang luas, yang mengenai seluruh makhluk. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Bahkan walaupun itu orang kafir, mendapatkan juga rahmat Allah, akan tapi tidak sama seperti rahmat Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Apa bukti bahwa orang kafir tetap mendapatkan rahmat dari Allah? Buktinya mereka tetap bisa makan, tetap bisa nafas, tetap bisa hidup. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah berikan rizki kepada mereka. Bahkan bisa jadi Allah lebihkan rizki mereka dibandingkan rizki kepada sebagian dari kaum muslimin. Ya, ini adalah rahmah dari Allah, tapi itu nanti akan bersifat sebagai istidraj bagi mereka. Akan bersifat sebagai hukuman bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tetap kufur padahal sudah diberikan rahmat dan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an du'ail malaika lil mu'minin rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya para malaikat kepada kaum mukminin. Ya, ketika para malaikat mendoakan kaum mukminin, para malaikat doanya adalah rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Engkau itu meliputi segala sesuatu, yakni secara rahmatmu dan ilmu. Rahmatmu dan ilmu itu mencakup segala sesuatu. Benda mati pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak maka benda mati tersebut akan hancur. Ya. Yang membuat alam semesta ini menjadi seperti yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita tempati sekarang itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal husnu fi asma'illah ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Fayasulu bi jam'il ismi ila al-akhar kamalun fawqa kamal. Ini sebuah kaidah yang penting. Maka sifat sempurna pada nama Allah itu bisa ketika nama Allah tersebut sedang bersendirian, atau bisa ketika nama Allah tersebut disebutkan secara bersama-sama dengan nama Allah yang lain. Jadi terkadang di sebuah dalil nama Allah itu disebutkan secara sendiri. Terkadang juga nama Allah disebutkan beberapa secara bersamaan, secara beriringan dalam suatu dalil. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, jadi kalau satu nama Allah saja itu menunjukkan sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan, apalagi kalau nama Allah disebutkan beberapa, maka itu akan menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Misalul dzalik, contohnya adalah Al-Azizul Hakim. Contohnya adalah Al-Azizul Hakim. Fa innallaha ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Banyak sekali Allah menggabungkan antara dua nama Allah ini ya di Al-Qur'an, Al-Aziz dan Al-Hakim. Fayakunu kullun minhuma dallan 'alal kamalil khas alladhi yaqtadihi wa huwa al-izzah fil aziz wal hukm wal hikmah fil hakim. Yani setiap nama Allah, yani Al-Aziz dan Al-Hakim ini mencakup sifat yang sempurna. Al-Aziz mencakup sifat izzah yang sempurna, sifat keperkasaan Allah yang sempurna. Wal Hakim memiliki sifat ya kebijaksanaan Allah yang sempurna dalam setiap hukum Allah. Jadi setiap nama tersebut Al-Aziz dan Al-Hakim itu sendiri sudah sempurna. Nah, kalau digabung Al-Azizul Hakim wal jam'u bainahuma dallun ala kamalin akhar, menggabungkan kedua nama ini menunjukkan kesempurnaan berikutnya. Apa itu? Wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Jadi keperkasaan Allah itu dikaitkan dengan hikmah Allah. Fa izzatuhu la taqtadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min aizza'il makhlukin. Ya, maka sifat perkasanya Allah itu tidak dibarengi dengan sifat zalim. Tapi sebaliknya dibarengi dengan sifat bijaksana. Jadi sifat keperkasaan Allah tidak dibarengi dengan sifat zalim, sifat buruk, sifat yakni su'a fi'lin, perbuatan yang buruk kepada orang lain. Yang sebagaimana itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang perkasa dari kalangan makhluk. Orang kalau diberikan keperkasaan, kekuatan atau kekuasaan, maka bisa jadi menggunakan hal-hal tersebut untuk berbuat zalim pada orang lain. Betul tidak? Bisa jadi. Bisa digunakan untuk berbuat keadilan, bisa digunakan untuk berbuat kezaliman. Akan tapi di sini ya Al-Aziz sendiri, Al-Aziz memiliki makna zat yang maha perkasa. Disandingkannya nama Al-Aziz dengan Al-Hakim ini menunjukkan bahwa sifat perkasanya Allah Subhanahu wa taala itu
ya adalah sifat yang dibarengi dengan sifat bijaksana. Fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-izzatu bil itsmi fayazlimu wa yajuru wa yusi'u tasarruf. Ya. Jadi orang yang perkasa, orang yang diberikan kekuasaan, orang yang kuat, makhluk yang kuat, maka bisa jadi keperkasaannya tersebut membawanya untuk melakukan dosa sehingga dia menzalimi orang lain, menyakiti orang lain dan berbuat buruk pada orang lain. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala. Demikian pula hukum Allah. Wa hikmatuhu, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Makrunani bil izzil kamil bi khilafi hukmil makhluq wa hikmatihi fa innahuma ya'tarihi madzul. Jadi sifat bijaksananya Allah, hukumnya Allah itu semua dikaitkan dengan keperkasaan Allah yang sempurna. Berbeda dengan kebijaksanaan dari makhluk. Kalau makhluk ada yang bijaksana, maka itu bisa jadi ya makhluknya lemah, orangnya lemah. Kalau ada orang yang bijaksana, ya penuh hikmah dalam bertindak, bisa jadi orangnya lemah, tidak diberikan kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan. Tapi kalau Allah berbeda, ya Allah itu adalah zat yang maha perkasa dan di waktu yang sama juga zat yang maha bijaksana. Ini sudah waktu syuruk. 15 menit lagi insyaallah. Taib. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Ini kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dan juga sifat. Ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tadi. A'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. A'lam itu maksudnya adalah label begitu ya, menunjuk kepada zat. Seperti kalau kita misalkan, ini kita beri nama gelas. Nah, kalau kita kemudian mendengar kata gelas, langsung kita terbayang bentuk ini begitu ya. Nah, itu namanya a'lam, label. Wa awsaf bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Awsaf sifat maksudnya adalah kandungan, makna-makna yang terkandung dalam nama tersebut. Wahia bil-i'tibaril awal mutaradifah. Ini kaidah penting. Nama Allah kalau dilihat dari ya perannya sebagai nama, sebagai label tadi, maka semua nama Allah itu sinonim, menunjuk kepada zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lidalalatiha ala musamma wahid wa huwa Allahu azza wa jalla. Yakni menunjuk pada satu zat yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda dengan syubhatnya orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy ketika mendengar Nabi Muhammad SAW terkadang berdoa dengan menyebut ya Allah, terkadang berdoa dengan menyebut ya Rahman, terkadang berdoa dengan menyebut ya Rahim, ya Alim, ya Hakim. Orang kafir Quraisy kemudian menuduh Nabi Muhammad SAW memiliki Tuhan yang banyak. Kalau gitu sama aja dengan kita. Nah, ini perkataan orang kafir Quraisy. Kita katakan kaidah ini, kaidahnya apa? Semua nama Allah itu sinonim, yakni semuanya adalah sama-sama nama yang merujuk pada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya berpikir bahwa sesuatu punya beberapa nama? Betul tidak? Nah, maka itu ya dilihat dari aspek yang pertama. Adapun aspek yang kedua dilihat dari sifatnya, maka nama-nama Allah itu mutabayyinah, yakni adalah nama-nama yang berbeda, kandungan maknanya berbeda, maksudnya menunjuk pada zat, merujuk pada zat yang sama, yakni Allah. Sama-sama nama Allah semuanya, akan tapi masing-masing nama tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, walaupun secara umum kandungan sifatnya sama, contohnya misalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sama-sama memiliki sifat rahmah. Kalau dilihat dari bahasa Arab, nama Ar-Rahman itu berasal dari kata yang dibangun oleh 3 huruf, Ra, Ha, Mim. Ar-Rahim demikian pula, Ra, Ha, Mim. Ya. Dan itu satu akar kata dengan rahmah. Demikian pula Al-Alim.
satu akar kata dengan ilmu. Al-Hakim satu akar kata dengan hikmah atau hukum. Dan begitu seterusnya. Ya, Al-Qadir satu akar kata dengan qudrah. Jadi semua nama Allah itu mengandung sifat. Walaupun misalkan ada dua nama yang mengandung sifat yang sama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama mengandung sifat rahmah, tapi tetap nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim kandungannya itu ada perbedaan tetap. Apa perbedaannya? Ya, ini sedikit tidak disebutkan oleh penulis, ya, tapi kita sedikit berbeda dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis. Karena kaidah kedua secara full nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah, karena di sini ada 3 halaman. 3 halaman tidak mungkin selesai dalam waktu 10 menit 15 menit. Tapi kita menuju pada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama mengandung sifat rahmah, tapi berbeda tetap. Rahmatnya itu berbeda. Rahmah yang dikandung dalam nama Ar-Rahman itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim, yakni Ar-Rahman itu kata para ulama lebih merujuk pada bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki rahmah. Untuk menetapkan bahwa zat yang memiliki sifat rahmah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah, yakni Allah merahmati kaum mukminin. Jadi lebih spesifik pada kaum mukminin untuk menekankan makna itu. Untuk menekankan bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kaum mukminin berbeda dengan rahmat Allah kepada makhluk-makhluk yang lain, baik itu dari kalangan orang kafir atau dari kalangan benda mati misalkan. Ya, atau bahkan binatang dan selainnya. Maka itu perbedaan antara makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu lebih merujuk kepada yakni zat Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat rahmah yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun dari makhluk di alam semesta ini yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup, dia nggak akan bisa eksis, ya, kalau tidak ada rahmat, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun nama Allah Ar-Rahim, maka itu lebih mengarah pada, lebih mengacu, merujuk pada, atau lebih menekankan pada bahwa Allah memberikan rahmat pada kaum mukminin. Ya. Nah, ini perbedaan antara sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagian orang menafsirkan, kalau kita membuka beberapa kitab tafsir begitu ya, menafsirkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak ditafsirkan dengan sifat rahmah, tapi ditafsirkan dengan sifat iradah, malah kehendak. Kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada makhluknya. Atau berbuat baik itu sendiri. Yaitu sifat yakni Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua nama Allah yang bermakna Allah memberikan kebaikan kepada makhluknya. Kita katakan ini sudah sifat yang berbeda berarti. Memberikan kebaikan kepada makhluknya. Kemudian berkehendak untuk memberikan kebaikan pada makhluknya. Ini saja sudah dua hal yang berbeda. Nah, dua-duanya ini berbeda dengan sifat rahmah. Jadi ini kita harus hati-hati kalau kita bicara nama dan sifat Allah. Kenapa demikian? Kita harus yakni benar-benar memperhatikan apa yang disebutkan di dalil. Jangan sampai kemudian kita menyimpangkan makna dalil menuju ke makna lain begitu ya. Kenapa? Waman asdaqu minallahi qila. Waman asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menggunakan lafaz tersebut, ya memang lafaz itu yang dimaksudkan. Ya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita telah membahas kaidah pertama, kaidah yang sangat penting, yaitu setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang sempurna, dan juga ya alasannya apa? Alasannya karena setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Jadi kalau misalkan ada nama yang misalkan ya, sebagian ulama bahkan menjadikan ini sebagai patokan. Kalau misalkan ada pembahasan apakah ini adalah nama Allah atau tidak. As-Sattar misalnya begitu ya. Nama Allah atau tidak. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Nah, di antara patokan untuk
untuk menentukan apakah itu nama Allah atau tidak, walaupun ini bukan patokan yang utama ya. Patokan yang utama tetap dalil. Patokannya adalah kaidah ini. Apakah nama tersebut atau sifat yang dikandung dalam nama tersebut itu adalah nama yang nama yang sempurna dan mengandung sifat yang sempurna atau tidak. Di pertemuan berikutnya itu akan kita terapkan terkait nama Allah Ad-Dahr. Terkait lafaz Ad-Dahr. Apakah itu adalah nama Allah atau tidak? Ya, apakah itu adalah nama Allah atau tidak? Itu digunakan oleh para ulama dalam penentuan apakah Ad-Dahr adalah salah satu nama Allah atau tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Ad-Dahr tidak mengandung tidak mengandung sifat yang sempurna. Ad-Dahr itu cuma sekedar waktu. Maknanya waktu. Kelas waktu maksudnya apa? Enggak ada, yakni bukan Al-Alim, Maha berilmu, Al-Hakim, Maha bijaksana. Begitu ya. Jadi ini salah satu patokan penting untuk ketika kita menelaah apa saja yang merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting. Ya, mengetahui nama-nama Allah itu penting. Kenapa? Banyak sekali disebutkan orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah itu adalah orang-orang yang paling banyak memuji Allah. Dan mereka memuji Allah itu dengan salah satu caranya adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah. Jadi bisa jadi selama ini kalau kita berdoa kepada Allah, bisa jadi kok kayaknya nggak pernah dikabulkan oleh Allah gitu ya. Bisa jadi karena mungkin kita kurang dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita untuk memuji Allah itu adalah ketika kita berdoa, kita awali doa kita dengan memuji Allah, yakni dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Aziz. Begitu ya. Semakin banyak kita mengetahui tentang nama-nama Allah, maka semakin banyak pula kita bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dari orang-orang yang mustajabud doa, mujabud doa, orang yang doanya diijabah. Di majelis lain baru tadi malam ya, kita ceritakan seorang yang berdoa di Madinah. Waktu itu zamannya tabi'in, Muhammad Ibnul Munkadir. Ya, ketika Madinah sedang paceklik, tidak turun hujan selama 1 tahun, orang-orang sudah keluar untuk sholat istisqa, tidak kunjung diturunkan hujan oleh Allah. Ada orang kulit hitam kemudian masuk ke Masjid Nabawi malam-malam, orang sudah pada pulang kecuali Muhammad Ibnul Munkadir, orang yang meriwayatkan riwayat tersebut, seorang tabi'in, seorang ulama besar, melihat orang ini berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah, yakni untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Muhammad Ibnul Munkadir berkata, aku tidak pernah mendengar pujian-pujian kepada Allah kecuali yang aku dengar saat itu dari orang tersebut, pujian yang bagus. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya orang-orang dari penduduk haram dari Nabimu, yakni Madinah, orang-orang dari penduduk Madinah sudah keluar untuk sholat istisqa, tapi engkau tidak kunjung turunkan hujan untuk mereka. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, semoga engkau turunkan hujan kepada mereka. Belum tangannya turun, kata Muhammad Ibnul Munkadir, belum tangan orang ini turun, aku mendengar suara petir dan suara hujan. Coba, ajib. Langsung dijawab doanya. Dan orang tersebut ya, bukan ulama, bukan orang terkenal, tapi seorang tukang sepatu. Disebutkan di riwayatnya, seorang tukang sepatu yang ketika Muhammad Ibnul Munkadir setelah ya besoknya dan lusanya itu mencari tahu siapakah orang ini, akhirnya datang ke rumahnya dan nanya, antum ya yang kemarin lusa waktu malam itu antum yang berdoa di Masjid Nabawi? Orang tersebut langsung marah dan langsung pergi dari Madinah, yakni tidak mau beliau itu dikenal. Tidak mau kemudian nanti Muhammad Ibnul Munkadir sudah tahu, nanti takutnya cerita-cerita nanti jadi masyhur. Orang ini tidak mau dikenal oleh makhluk. Akan tapi kita lihat dia bukan orang terkenal, bukan orang besar, pekerjaannya juga ya mungkin direndahkan oleh sebagian orang, tapi kita tidak boleh merendahkan pekerjaan apapun selama itu halal dan baik, betul tidak? Pekerjaannya bisa jadi bukan pekerjaan yang dianggap mentereng ya oleh standar manusia zaman ini. Bisa jadi. Kecuali kalau bosnya tukang sepatu. Kalau bosnya tukang sepatu ya ya besar juga ya. Tapi ini beliau seorang yang sederhana sekali, tukang sepatu, tapi ketika berdoa tangannya belum turun langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib.
Maka tidak boleh kita merendahkan orang satupun. Bisa jadi yang kita rendahkan itu derajatnya di sisi Allah, ketika dia berdoa kepada Allah itu langsung diijabah. Sebagaimana hadis, nanti akan ada orang yang kalau meminta kepada manusia akan ditolak, kalau memberikan syafaat akan ditolak syafaatnya. Maksudnya pertolongan, yakni ini tolong, ini apa namanya, dimudahkan ya urusannya. Itu namanya syafaat di antara manusia. Ini tolong ya, anak titip ini ya, mudahkan urusannya. Ini syafaat di antara manusia. Ada orang yang syafaatnya tidak akan, yakni tidak akan direken, tidak akan diperhitungkan oleh manusia. Akan tapi kalau dia sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.